nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, di saat kami menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu, kiranya hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Bapa. Begitu juga Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu nanti, biarlah Tuhan firman-Mu itu yang menjadi kekuatan kami, yang memberkati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh di dalam pikiran, hati, perkataan serta perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Berkati ya Tuhan hamba-Mu Pastor Doni Effendi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan, Engkau mencurahkan berkat kesehatan atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, serta keluarga besarnya Engkau yang memberkatinya Bapa. Kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Poltak Siahan, yang sudah Engkau percayakan ya Tuhan untuk menggembalakan umat-Mu di GBI Alam Bahagia ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, dan mencurahkan urapan yang baru atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga Tuhan, terutama di dalam kesehatannya, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, istri dan ketiga anaknya, serta keluarga besarnya. Engkau yang memberkatinya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu yang sudah hadir di tempat ini di sesi kedua ini ya Bapa. Apapun pergumulan dan permasalahan mereka yang hadapi ya Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluarnya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, berkati juga Tuhan para hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian di sesi kedua ini Tuhan, mulai dari WL, Singer, tim musik, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, pendoa sahabat, serta diakon-diakonis. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kemampuan, ketaatan, kesetiaan di dalam pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan tercurah di dalam pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Semuanya itu Tuhan kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tempat ibadah ini Tuhan, GBI Alam Bahagia yang di tempat ini Tuhan. Biarlah keberadaan GBI Alam Bahagia di tempat ini ya Tuhan, ada sukacita, ada kemenangan, ada jiwa-jiwa, dan menjadi gereja yang berdampak bagi lingkungan gereja ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami yang di pusat dan juga di Kota Medan Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotorarjo, dan juga Bapak Pendeta R. Bambang Jonan, Bapak Pendeta Edi Praetno. Biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Kemana-Mu Tuhan Engkau utus di dalam pelayanannya, biarlah tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib selalu ada di dalam pelayanannya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampunilah Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Pulihkan Tuhan, berkati ya Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Berkati juga pemimpin bangsa Indonesia ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, sampai tingkat yang terendah, serta aparat keamanannya TNI Polri. Apapun keputusan dan kebijakan mereka lakukan, yang mereka keluarkan ya Tuhan, biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mulai ibadah kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat yang dikasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapak untuk segala kebaikan yang kami boleh nikmati sampai nanti. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu. Haleluya. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah ruangan ini. Berkaryalah Engkau Tuhan. Kami menghormati kedaulatan-Mu, kami menghormati kehadiran-Mu. Kami percaya firman-Mu yang berkata Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat kami bersahati memuji, meninggikan Engkau. Engkau menguasai tempat ini Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa
percaya dan kami tahu Engkau Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Di dalam tangan-Mu lah Tuhan hati raja-raja. Di dalam tangan-Mu lah hati manusia Tuhan. Engkau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan di dalam Engkau menjadikan semuanya indah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sana, terpujilah Tuhan,
Tuhan yang mengasihi kami. Kau Tuhan yang mencintai kami. Diberkatilah Kau Tuhan lewat hidup kami. Diberkatilah nama-Mu dengan segala sesuatu yang kami kerjakan ya Tuhan. Nama-Mu diberitakan, nama-Mu diceritakan, nama-Mu diagungkan lewat segala sesuatu yang kami alami. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu kami menyembah Engkau. Di hadirat-Mu kami bertemu dengan Engkau. Di hadirat-Mu kami dipulihkan. Di hadirat-Mu kami dimerdekakan. Kemuliaan-Mu menjamah kehidupan kami. Kemuliaan-Mu menguasai kehidupan kami. Engkau memulihkan kami di hadirat-Mu Tuhan. Engkau menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Kami tahu tidak ada yang dapat kami sembunyikan dalam hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mengenal hati kami. Engkau Tuhan yang mengetahui isi pikiran kami. Haleluya. Kami mengasihi Engkau, ya Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Puaskan kami di hadirat-Mu. Haleluya.
Kami tahu tanpa kekudusan kami tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Tanpa kekudusan kami tahu kami tidak akan menikmati kebaikan-kebaikan. Kami tahu tanpa kekudusan kami tahu firman Tuhan tidak bisa digenapi dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur oleh darah-Mu yang kudus yang dicurahkan bagi kami, yang sudah melayakkan kami dan menguduskan kami, sehingga kami bisa berkata kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih buat darah-Mu yang menguduskan kami dan melayakkan kami, sehingga kami berani berdoa dan berseru kepadamu, ya Bapa, ya Aba. Terima kasih buat darah-Mu yang menyelamatkan kami, darah-Mu yang menguduskan kami, sehingga kami terus berdoa menyembah Engkau di dalam roh yang hidup, di dalam roh yang kudus. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kami angkat tangan kami siang hari ini di hadapan-Mu. Kami berseru kepadamu, Allah kekuatan kami, Allah yang memberikan kemampuan bagi kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran, berjalan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita katakan, kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kudus, kuduslah nama-Mu. Kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat kematian-Mu. Kami datang dengan keberanian memanggil nama-Mu. Allah kami, kekuatan kami, penyelamat kami, gunung batu kami, tempat persembunyian bagi kami Engkau Tuhan. Mari sekali lagi kita bersama berkata-kata, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi sujud menyembah. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, kekudusan-Mu memenuhi tempat ini, dan firman-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sepakat bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu saat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka apa yang tidak pernah difikirkan oleh kita Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami bergabung bersama GBI Alam Jalan Bahagia? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Kami merindu melihat Bapak Ibu Saudara. Haleluya, ada satu orang, ada dua orang di depan saya, di sebelah kiri saya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada dua di sebelah kiri saya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu?
Kami rindu melihat saudara yang hadir pertama kali di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu saat nama Tuhan ditinggikan atas kehidupan kita, maka kemuliaan Tuhan itu akan menarik setiap jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan di tempat ini? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Mari bersama-sama. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Mari bersama-sama. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Mari bersama-sama katakan. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan Semua akan menjadi orang yang benar. Amin. Bersama-sama kita katakan. sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Saya percaya Bapak Ibu, doa-doa orang percaya akan mengubah kota kita, amin. Doa-doa orang percaya akan mengubah segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita katakan. Sukacita pujian Di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Katakan sekali lagi. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat keluargaku. Melawat keluarga. Sekali lagi bersama-sama katakan. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Amin. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat Keluargaku. Sukacita. sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu hanya doa yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Amin. Saat kita berdoa, saya percaya bahwa sekitar kita bahkan kehidupan kita akan diubahkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Siang hari ini kita bawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu siang hari ini. Diberkatilah firman-Mu, diberkatilah telinga kami, diberkatilah hati kami. Sehingga firman-Mu menjadi benih di tanah yang subur di hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Bapa di surga, kami cintakan. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Mari katakan Bapa di surga. Bapa di surga, kami cintakan. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Kau Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selama. Terpujilah Tuhan Allah yang dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa. Sekali lagi bersama-sama kata terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Amin. Yang berkuasa selamanya, yang berkuasa Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu Engkau di sini siang ini Tuhan. Kami percaya dalam setiap ibadah yang kami lakukan Kau hadir. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang besar, yang ajaib, yang mulia. Tapi lebih dari itu kami tahu Engkau Bapa yang sayang sama kami. Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Menyembah, memuliakan, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kami rindu mendengar suara-Mu. Mari berbicaralah, ajar kami seperti Bapa mengajari anak-anaknya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi mau Tuhan buat setiap kami Tuhan. Sehingga ke depan hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Semakin jadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami semakin menikmati kemuliaan-Mu.
Urapi materi firman yang sudah dipersiapkan, urapi setiap umat-Mu yang mendengar. Kami percaya tidak satupun dari kami meninggalkan tempat ini dengan tangan yang hampa. Kami pulang dengan berkat, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kemuliaan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa kasih-Mu sementara firman diberitakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar, kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih untuk tim worship yang sudah melayani kita di sesi yang kedua. Luar biasa, saya kira tadi makin siang makin loyo, ternyata salah saya. Makin siang makin menyala-nyala, luar biasa ya, luar biasa sekali. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, apa kabar semua? Luar biasa, puji Tuhan, senang kalau siang hari ini saya boleh ada di tempat ini. Ini kali yang pertama saya boleh ada bersama dengan Bapak Ibu. Sungguh semua karena anugerah, sehingga izinkan yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak di surga. Oleh karena anugerahnya kita semua boleh sehat. Kita semua boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena cinta kasih Tuhan ya. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala. Kalau Bapak Gembala sedang pelayanan, tinggal Ibu yang ada. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh melayani berkat firman Tuhan ya, puji Tuhan. Yang terakhir sebelum kita masuk firman Tuhan, ada peribahasa berkata tak kenal maka tak sayang. Tadi ada yang sesi satu hadir? Enggak ada ya? Semua sudah bergantikan seperti di tempat saya karena tempat kami kecil. Jadi kalau sudah ibadah satu kali tidak boleh datang lagi. Kecuali yang pelayanan, itu lain cerita ya. Kalau jemaat sudah satu kali sudah pulang lah, pulang. Nanti kalau kurang besok kita ibadah di FA atau di KUL kan, kalau kami kan KUL. Di sini apa? KUL atau FA? FA ya, gitulah. Kita ketemunya di sana, jangan di gereja terus tempatnya sempit. Makanya berdoa supaya gerejanya lebih besar lagi, amin. Saya doakan tempat ini ke depan punya tempat yang permanen. Nggak usah bingung-bingung kontrak, kita bangun rumah Tuhan untuk kita sendiri ya, untuk kemuliaan namanya juga, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Doni Effendi. Orang-orang biasa panggil saya Pastor Doni. Kenapa? Karena saya sudah melayani Tuhan dari 2006. Saya pelayanan sudah sekian tahun, sudah melayani di mana-mana, puji Tuhan. Oleh anugerah, tahun 2019 saya dipanggil Tuhan melayani secara serius untuk menjadi full timer, menjadi gembala dari GBI Rock. GBI, sama-sama GBI, cuman karena saya di timur, maka saya ikut Pak Arifin. Kalau Bapak Ibu kan di barat, ikut Pak Bambang Yonan, ikut Pak Niko. Kalau saya ke timur, ke arahnya Pak Timotius Arifin. Tapi kita satu saudara, satu rumpun, dulunya kita sama ya. Dan sampai selamanya kita tetap Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya dan selama-lamanya ya. Istri saya satu, Bapak Ibu, bukan cuma sampai maut memisahkan, tapi sampai dua-duanya dipanggil pulang. Kenapa? Karena tulang rusuk saya hilangnya cuma satu. Kalau nikah lagi, tulang rusuknya siapa itu? Sekalipun sudah meninggal ya. Kami tidak berani berjanji, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin, bukan cuma sampai maut memisahkan, tapi sampai dua-duanya dipanggil pulang ke surga ya. Anak kami 3 sudah besar-besar, sudah sekolah, yang pertama sudah SMP, puji Tuhan, semuanya berjalan dalam anugerah. Terakhir, sekarang saya sedang menyelesaikan program doktoral S3 saya di teologi. Supaya apa? Supaya maksimal, dan target saya setahun setengah 2 tahun ke depan saya harus sudah selesai doktoral saya, supaya bisa semakin maksimal untuk Tuhan Yesus ya. Saya rasa itu saja perkenalannya, kita masuk firman Tuhan. Siap diberkati? Katakan kanan kiri kamu pasti diberkati. Ya kalah sama yang pagi, pemusiknya makin semangat, jemaatnya lemes-lemes. Mereka capek loh, Bapak Ibu enggak kok lemes. Ulang-ulang saya enggak mau ya. Katakan kanan kiri kamu pasti diberkati, lebih semangat. Nah ya gitu dong, saya juga lebih semangat. Tadi pagi saya khotbah 1 jam, sekarang 2 jam kita selesai. Ya kan, karena tadi pagi kan 1 jam karena dibilangi sama Pak Boris, Pak jangan lama-lama Pak, jangan lama-lama gitu. Jadi saya berhentilah 1 jam. Kalau sekarang kan ibadah terakhir kan hari ini kan kita selesai 2 jam kemudian, amin. Amin, Bapak Ibu duduk saya berdiri, amin. Saya capek kan, kalau Bapak Ibu enak duduk tidak capek lah, saya kan berdiri. Jadi jangan dong, kita tetap sesuai aturan prosedur firman, 40-45 menit kita cukup. Karena bagi saya, lamanya waktu mendengarkan firman tidak menentukan kok. Lebih kepada respon hati. Waktu respon hatimu benar, sekalipun cuma 45 menit, engkau pasti diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita masuk firman Tuhan. Oh, satu lagi lupa, tadi pagi ingat, sekarang mau lupa Ibu.
Awas kalau selama saya khotbah ada yang ngantuk. Kalau sampai kedapatan ngantuk, saya akan tangkap bahwa ke depan kita foto bareng. Selesai belum, tunggu. Setelah foto bareng saya akan kirim ke tim multimedia saya, viralkan. Karena ini orang yang ngantuk selama firman Tuhan. Saya jamin, bukan matahari belum tenggelam, Bapak Ibu sudah viral di media sosial saya. Kebetulan saya punya subscriber cukup banyak di media sosial. Di TikTok saya juga cukup banyak. Saya kalau upload di TikTok mungkin 4.000-5.000 orang bisa lihat. Jadi kalau Bapak Ibu ngantuk minimal akan dilihat 3.000 orang lah minimal. Ya, jadi cukuplah untuk memviralkan, ya kan? Lumayan ya, jadi jangan coba-coba ngantuk, amin. Bilang kanan kiri, jangan tidur kamu. Kalau sampai ngantuk, awas ya, setuju? Setuju enggak setuju terserah, ini waktu saya. Salah saya dikasih kesempatan untuk pelayanan, ya kan? Suruh siapa saya Makanya jangan gampang percaya sama orang baru. Kadang-kadang orang baru jahat loh Ibu. Ya kan, mumpung enggak ada Bapak Gembala. Kalau Ibu Gembala kan penuh kasih karunia, ya kan? Kita main-main sedikit lah, ya kan? Awas sampai ngantuk, enggak apa-apa. Nanti kalau ada yang sakit hati urusannya sama Bapak Gembala lah, ya kan? Nanti saya tinggal bilang, loh Pak, saya ini sayang sama jemaat Anda. Kenapa saya tangkap? Karena tidur. Daripada tidak diberkati, lebih baik saya amankan dalam tanda petik, ya kan? Kan bahasanya Pak Boris diamankan, kan? Aslinya ya enggak diamankan, ditangkap aslinya. Ya kan, karena kedapatan tidur. Awas kalau sampai tidur ya. Puji Tuhan, kita masuk firman Tuhan. Bapak Ibu, saya awali dengan satu statement begini. Siapa yang ada di dalam rumah kita, itu akan menentukan keberadaannya. Penting sekali kita mengerti ini. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang ada di dalam rumah kita akan menentukan keberadaannya. Saya kasih contoh. Misal ya, ini rumah saya nih. Siapa orang yang ada di situ akan menentukan kondisi rumah saya itu. Salah satu contoh, semisalnya saya punya teman pengusaha dari Jakarta karena dulu saya usahawan. Ada seorang pengusaha yang singkat cerita tokonya itu rame, laris. Salah satu contoh misalnya kami dulu main handphone misalnya kan. Main handphone dari toko cuma satu lantai laris diberkati. Makin rame langganannya. Terus berubahlah, pengen dilebarkan jadi tiga ke kanan jadi 3, terus ditingkat jadi 4 lantai. Dibangun, dirombak, dibesarkan. Nah untuk proses lebar itu sampai setinggi itu butuh waktu kurang lebih sekitar 8 bulan Pak Ibu. Lah karena dia dulu teman saya, dia berpikir daripada saya tinggal di hotel, daripada saya bayar di hotel, lebih baik saya tinggal sama Pak Doni. Saya pengen tahu sih kayak apa kehidupan gembala, doanya kalau pagi jam berapa, seperti apa, pokoknya intinya dia orang kaya yang mau tinggal di rumah saya. Saya bilang, loh kamu enggak salah tinggal di rumah saya sederhana loh, kecil loh. Kamu enggak apa-apa, oh enggak apa-apa saya pokoknya pengen tinggal di rumah kamu. Oke, dengan segala kesederhanaan, dia bilang, iya enggak apa-apa. Ya sudah, silahkan. Saya mempersilahkan kan, tapi enggak boleh rewel loh ya, karena rumah saya memang sederhana. Oke, datanglah dia di rumah saya. Tidurlah dia di rumah saya. 1 hari, 2 hari, 1 minggu pertama aman. Tidak ada pergolakan apapun. Tetapi begitu masuk di minggu yang kedua, mulai dia berpikir, aduh AC-nya kurang dingin. Kan dia orang kaya kan, standar hidupnya beda sama saya. Kalau saya hamba Tuhan, mau pakai kipas angin, mau pakai AC, mau pakai apapun, bolehlah jadi. Ketemu kasur tidur, bahkan di tempat begini pun tidur, tapi enggak boleh tidur di gereja. Kayak Bapak Ibu awas kalau tidur di gereja. Ya kan, tidur dimanapun oke. Singkat cerita dia ngomong, Pak, AC-mu panas. Nih, tak kasih uang, beli. Kenapa kok dia kasih uang saya? Karena dia kepanasan, dia berpikir saya 8 bulan di sini. Kalau dengan AC model begini, menderita saya. Dah, saya hitung-hitung memberkati kamu, toh kamu juga pendeta kan sekarang nih. Kasih uang, kamu beli AC ya. Otomatis kan saya senang, oh ya terima kasih, tak belikan AC-nya. Tempat tidurnya, bagi saya sudah empuk. Spring bed sudah mentul-mentul, tapi bagi dia kan beda, dia kan orang kaya. Pingin yang lebih nyaman, gantilah spring bed ini. Terus ini dikemanain? Dia kasihlah sama asisten rumah tanggamu, nanti saya belikan kamu yang baru. Kata dia begitu. Ya sudah, Mbak ini mau, ya sudah nih bawa Mbak ya. Saya dibelikan yang baru. Baru kan berubah. TV di ruang tamu saya berubah. Biasanya 30 in lah kurang lebih. Sekarang jadi yang paling besar. Dia ganti, masa TV kecil gini. Saya kan pingin nyaman. Ganti TV-mu, nih uangnya.
Dia akan selalu begitu. Sampai meja makan, saya biasanya makan ya biasalah umbi-umbian Jawa, kayak telo, puhung, umbi-umbian Jawa lah. Begitu dia datang, sudah bukan umbi-umbian lagi. Begitu dia datang, roti, Bapak Ibu. Dulu enggak punya merek, dia datang jadi ada mereknya rotinya. Kenapa? Karena ada orang kaya datang. Dulu menunya kangkung, ada dia spaghetti Bapak Ibu. Dia orderkan kan, semua berubah. Siapa yang ada di dalam rumah saya menentukan keberadaannya. Begitu orang kaya masuk, rumah saya jadi baik. Jadi indah, menu makanan jadi enak karena ada orang kaya. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya yang datang di rumah saya bukan orang kaya, pencuri, nggak usah nunggu 8 bulan, 3 hari hilang habis rumahmu. TV diangkut, kulkas dibawa, sampai sepeda motormu pun bisa dicuri loh kalau pencuri yang masuk ke dalam rumah kita. Artinya apa? Siapa yang ada di dalam rumah kita itu menentukan keberadaannya. Begitu juga kita dalam Kristus, kita dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang ada dalam hati kita itu menentukan kita keluar. Kalau yang di dalam hati kita Tuhan, hidup kita beda. Hidup kita penuh kuasa dan otoritas. Tapi kalau yang di dalam hidup kita setan, habis hidup kita. Mau bukti, saya buktikan ya. Yohanes 10 ayat 10. Kita buka sama-sama. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Sudah? Saya bacakan buat Bapak Ibu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas sekali dari ayat itu kita belajar siapa yang ada di dalam hidup kita sangat menentukan keberadaannya. Dan pilihannya cuma 2. Yang pertama Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, yang maha dalam segala yang baik. Sementara yang satunya kuasa kegelapan, pencuri atau simbol dari setan. Pertanyaan saya, engkau boleh Kristen, saya boleh jadi hamba Tuhan, tapi benarkah di dalam hati kita, di dalam hati saya ada Tuhan? Engkau boleh Kristen, tapi sudah pastikah engkau setiap hari membangun keintiman dengan Dia? Membangun doa yang tekun, yang rajin, yang setia sama Yesus? Setiap minggu ibadah, membangun fasilitas, membangun komunikasi, keintiman dengan Bapa. Kalau enggak, pilihannya cuma 2. Kalau bukan Yesus yang hadir, pasti setan yang datang. Dan akibatnya kalau pencuri yang datang di ayat yang pertama itu bagian A, kalau pencuri datang dia membunuh, membinasakan, dia mencuri, namanya juga pencuri. Dia dicuri apanya? Damai sejahteranya, sukacitanya. Hidup kita panas terus, derita terus. Kenapa? Setan yang datang. Sama pasangan juga mulai kurang cinta kan, cintanya diambil. Sama anak jadi kurang sayang, rasa sayangnya diambil. Yang ada kebencian, amarah, kecewa, menuntut terus. Kenapa? Karena setan memang begitu. Yang baik diambil, yang buruk ditebarkan sama setan. Terus ditebarkan yang buruk yang ditanam sama setan, yang baik setan ambil, dicuri. Akhirnya apa? Berantakan. Saya yakin kalau yang di dalam hidup kita setan, ngeri. Makanya betapa pentingnya orang Kristen itu harus sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Waktu ibadah konsentrasi sama Tuhan. Saya suka kalau di gereja tidak usah pakai wifi. Kalau perlu pakai anti sinyal. Waktu jam ibadah, nyalakan anti sinyal supaya tidak ada yang bisa main WA, tidak ada yang bisa main Facebook. Saya gembala beberapa waktu yang lalu di ruko di tempat kami melayani, ada server dari internet datang, Pak kami dari ini, kalau Bapak pasang wifi kolektif dengan tetangga-tetangga yang lain, saya akan kasih diskon. Yang biasanya 500 kami cuma kasih 350.000 Pak, kecepatannya segini, pengaruhnya begini-begini, bagus sekali Pak. Cuma 350.000 kalau deket sama kolektif pasangnya bersama-sama. Saya bilang maaf ya, saya tuh enggak setuju kalau di gereja ada wifi. Malah kalau bisa saya pasang anti sinyal. Waktu ibadah berlangsung tak tutup sinyalnya biar enggak bisa WA-an, enggak bisa Facebookan. Kenapa? Bikin pikiran kemana-mana. Ya enggak?
Apalagi kalau kita baca Alkitabnya pakai HP. Begitu baca Alkitab, lo temenku WA balas. Cuma sekali. Begitu dibalas, dia balas lagi. Lo dua kali, balas lagi. Lama-lama WA terus, akhirnya hilang kebenaran Tuhannya. Hilang konsentrasinya. Jadi kalau perlu, di gereja enggak usah wifi. Anti sinyal ya. Supaya kalau datang ke gereja, benar-benar masuk ruang Maha Kudus. Supaya apa? Konsentrasi. Kadang pikiran kita kemana-mana, padahal tubuhnya di sini. Pikirannya mikiri ini, besok anak saya sekolah, apa gini. Waduh mumet. Kalau sudah pusing, kita tidak konsentrasi sama hadirat Tuhan, gimana Tuhan mau hadir? Dan tadi kita tahu siapa yang di dalam diri kita, itu menentukan kondisi kehidupan kita. Kalau setan yang masuk, kalau pencuri yang datang, habis hidup kita. Hari ini, hidupmu damai sejahtera, menikmati kelimpahan susu madu, menikmati tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, atau padang gurun yang membuat kita berputar-putar dalam kekeringan, yang membuat kita gersang dalam segala sesuatu. Hidup segan, mati pun tak mau. Di Jawa banyak orang Kristen yang begini, hidup segan, mati tak mau. Kalau datang ke gereja, mukanya kusut, berantakan. Saya tidak bicara tentang merek atau harga dari kostum yang kita kenakan, tidak. Saya bicara tentang kesegaran dan semangat kita dalam beribadah. Kita datang ke gereja, aduh minggu lagi. Pelayanan lagi. Atau kita antusias, puji Tuhan pelayanan. Ayo pelayanan. Kita yang mana? Ke gereja lagi. Atau kita antusias dalam ke gereja. Siapa yang ada dalam rumah kita menentukan keberadaannya. Kalau engkau mau benar-benar hidup maksimal, penuh kemuliaan, ada kekuatan Tuhan yang terus menerus dalam hidup kita, hadirkan Yesus Kristus. Cuma itu. Karena kalau dia datang, bagian yang kedua, dia membawa hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita berlimpah dalam segala sesuatu yang baik. Artinya berlimpah bukan jumlahnya, tapi tidak pernah kurang, disediakan tepat pada waktunya. Butuh pertolongan, dikasih pertolongan. Butuh sukacita, dikasih sukacita. Butuh damai sejahtera, ada damai sejahteranya. Butuh uang, Tuhan juga sediakan. Kalau masalah jumlah yang banyak, itu kasih karunia tiap orang bisa beda-beda. Tapi yang pasti, dengar baik, yang pasti apapun yang kau butuhkan, kalau engkau benar-benar dekat Tuhan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Dicukupkan dari hari ke hari, kan doa Bapa kami juga mengajarkan, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Pasti dikasih. Kalau diberi lebih, dikasih kelimpahan jumlah banyak, puji Tuhan. Tapi yang pasti setiap hari Tuhan kasih berkat untuk kita. Kalau benar-benar dekat sama Tuhan. Masalahnya engkau tidak dekat sama Tuhan, masalahnya saya males doa. Makanya apa? Lemah. Kayak handphone, katakan saya punya handphone 25 juta, merek terbaru. Ya, 25 juta. Bagus sekali, kualitasnya terbaik lah. Tapi 2 minggu saya tidak cas. Mati lama-lama. 25 juta harganya, kualitasnya bagus sekali. Pulsanya 1 juta, tak isi full 1 juta. Keren kan? Tapi tidak tak cas. Buat apa? Kan butuh listrik kan, ditancap kan. Sehebat-hebatnya handphone maksimal 4 hari, harus dicas. Tidak ada yang lebih dari itu. Kalau sampai 2 minggu saya tidak setrum, tidak kasih cas lagi, mati. Sekalipun pulsanya 1 juta, sekalipun harga handphonenya 25 juta, sekalipun kata orang itu handphone yang terbaik, percuma kalau tidak ditancap ke listrik, tidak ada faedahnya. Begitu juga kita setiap hari harus dilistrikkan sama Tuhan, ditancapkan sama Tuhan, dikomunikasikan sama Tuhan. Pak, Bu, kalau engkau ibadah, engkau bukan sedang memenuhi gereja. Kalau engkau ibadah, engkau sedang pulang dalam hadirat Tuhan, ketemu Bapa yang sayang sama engkau. Orang Kristen banyak salah, aku kebaktian, bukan sekedar ibadah. Engkau pulang sama Bapakmu yang benar-benar sayang, yang benar-benar peduli, yang benar-benar perhatian, yang maha dalam segala sesuatu. Waktu engkau pulang ketemu Bapakmu, engkau pasti enak. Tidak ada kamusnya,
anak ketemu orang tua itu menderita, apalagi orang tuanya kaya. Tidak ada. Orang dunia saja ngomong, orang dunia saja punya slogan, kalau orang tua kaya anaknya jadi ada yang benar tadi. Kalau orang tua kaya anaknya jadi raja. Kalau orang tua kita kaya berlimpah, anak pulang pasti jadi raja. Lah kalau orang tuanya kita Yesus Kristus, Tuhan yang sempurna itu, kita pulang dalam hadiratnya, kita jadi apa? Sama jadi raja, kita anak raja Bapak Ibu. Punya kekuasaan, punya kemenangan, punya berkat, punya semua. Masalahnya kita tidak mau pulang, tidak mau nancep sama Tuhan, tidak mau doa setiap hari. Doa pagi males, doa menara doa males, doa malam males, semua jenis ibadah males. Minggu juga cari alasan. Ya kan? Gara-gara BPK 1 piring enggak ibadah. Ayo reunian yuk kita makan BPK, di sana ada tempat makan BPK baru. Kapan? Minggu pagi jam berapa? Jam 11. Loh, waktunya saya ibadah. Sudah, gerejamu minggu depan masih ada. Ke BPK dulu, mumpung peresmian, ayo ke BPK. Ya sudahlah, ya sudah. Maaf ya Bu Gembala, saya izin. Ada teman-teman ngajak saya makan BPK restoran baru. Loh, kenapa harus begitu? Semahal-mahalnya handphone, tanpa ditancap ke listrik, tidak berguna handphone itu. Siapa yang di dalam kita menentukan keberadaannya. Kalau engkau mau hidup yang berbeda, penuh kemuliaan, masalahmu selesai, engkau diberkati, engkau dipulihkan dan penuh kemenangan, engkau harus menghadirkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tidak cukup hanya sekedar kebaktian, tapi harus dengan hati yang sungguh dan setiap minggu kita harus prioritaskan ketemu Tuhan yang nomor 1. Bisa dipahami? Coba lihat kanan kiri, kira-kira paham enggak? Kira-kira ngerti enggak? Ya kan? Saya berharap setiap kita bisa memahami pentingnya menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang Kristen belum tentu ada Tuhan. Belum tentu. Tapi kalau Roh Kudus turun, hidup kita pasti berubah. Makanya tema firman Tuhan siang hari ini dipenuhi Sang Kuasa. Tema firman Tuhan siang hari ini dipenuhi Sang Kuasa, dipenuhi Roh Kudus itu sendiri. Maka hidup kita pasti beda. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan demikian dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, tinggal di dalam hidup kita pasti jadi saksi. Itu kalau Roh Kudus turun. Nah, kalau Roh Kudusnya tidak turun, berarti kita tidak bisa jadi saksi. Berarti kita jadi orang Kristen yang mandul, yang tidak punya kuasa, sekedar retorika, sekedar pencitraan, sekedar kegiatan agamawi. Kenapa? Karena Roh Kudusnya tidak turun. Kalau Roh Kudus turun baru jadi kuasa. Roh Kudus tidak turun, Roh Kudusnya tetap di sana, enggak pernah datang ke sini, ya percuma, hidup kita tidak ada kuasanya, tidak ada perubahannya. Akhirnya dari tahun ke tahun kita cuma agamawi, tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, itu yang bahaya karena Alkitab mencatat barang siapa hidup keagamaannya tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, tidak layak untuk sampai surga. Nah kan, masa mau cuma kumpul-kumpul di bumi, masa cuma mau kumpul-kumpul di gereja tapi ketinggalan waktu surga datang, ketinggalan waktu Yesus angkat orang percaya, masa mau begitu? Saya percaya di tempat ini tidak satu pun yang mau ketinggalan waktu masa rapture tiba, bukan? Lah bagaimana supaya tidak ketinggalan? Hidup kita harus baik, harus penuh Roh Kudus. Tadi pagi saya juga menyampaikan firman yang hampir sama karena ini dalam satu hari ya. Jadi firmannya senada lah, mirip. Penuh Roh Kudus, nanti hidup kita beda. Kalau enggak penuh Roh Kudus, percuma jadi Kristen. Percuma pelayanan. Hebatnya kita pelayanan bukan dari jadwal yang banyak. Hebatnya kita pelayanan dari pengurapan
urapan yang keluar dari dalam hidup kita. Ada impartasi yang dibagikan. Jemaat bisa terberkati, jemaat bisa diubahkan, bisa paham apa yang Tuhan mau. Nah itu pelayanan kita berhasil. Tapi kalau sekedar rutinitas, mau pelayanan enggak doa, mau pelayanan enggak membangun keintiman, siapa yang di dalam kita, apa yang kita keluarkan, pengaruh Bapak Ibu. Jelas ya, kalau Roh Kudus turun, kita akan jadi saksi, ada kuasa, ada kemampuan yang Tuhan anugerahkan untuk membuat kita jadi beda. Untuk membuat kita jadi punya pengaruh atau dampak. Kenapa? Karena Roh Kudusnya turun. Penting sekali kita dipenuhi Sang Kuasa, tema firman Tuhan siang hari ini. Nah, 3 akibat yang terjadi kalau Roh Kudus turun. Kan tadi saya bilang di awal, siapa yang di dalam rumah kita menentukan keberadaannya. Siapa yang hadir membuat ada akibat yang kita terima. Kalau yang hadir Tuhan, maka ada akibat yang kita terima. 3 akibatnya. Yang pertama, kita dimampukan untuk mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Bapak Ibu boleh cek semua orang Kristen dari sinode apapun, dari gereja apapun, kalau dia tidak penuh Roh Kudus, tidak mungkin mampu bertobat. Yang ada cuma pencitraan, yang ada tobatnya sementara. Tidak mungkin bisa bertobat yang sejati, tidak mungkin bisa bertobat terus menerus. Kalau tidak ada Roh Kudus turun, tidak mungkin bisa bertobat. Pertobatan itu kuasa ilahi yang ditaruhkan dalam hidup kita untuk membuat kita bertobat. Dan hanya orang yang bertobat yang mampu sampai surga. Bertobat itu apa sih? Peralihan kesukaan. Kalau dulu suka dosa, dengan segala warna-warninya, kita hidup dalam manusia yang lama, karakter yang lalu, yang buruk-buruk, pemarah, pelit, penyembah berhala, suka pesta pora, kemabukan, hal-hal yang negatif, itu kesenangan kita. Tapi waktu kita berubah, bertobat, ada perubahan kesukaan. Yang dulu suka marah, sekarang jadi sabar, suka seperti Kristus. Yang dulu pelit, sekarang jadi murah hati. Yang dulu garang, sekarang jadi lemah lembut, ada perubahan. Dan orang Kristen itu harus begitu. Nggak enak Bapak Ibu. Tadi pagi untuk poin ini saya katakan penderitaan. Ya kan penderitaan mematikan manusia, daging sakit Bapak Ibu. Berhenti dari dosa itu menyedihkan rasanya, menyakitkan. Karena apa? Kita condong sama dosa. Karena apa? Dosa itu enak. Karena apa? Dosa itu kesenangan kita. Tapi waktu Tuhan hadir, waktu kita jadi pengikut Kristus, Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita berhenti. Bukan cuma berhenti, tapi beralih kesukaan kita. Favorit kita bukan lagi dunia dengan isinya. Favorit kita Tuhan dengan segala kebenarannya. Sekarang favorit kita apa? Masih favorit dunia kah? Kalau enggak marah, rasanya tuh kurang. Kalau enggak berantem, rasanya tidak laki-laki. Kalau enggak mabuk, rasanya kurang hidup ini. Buat apa? Kita harus hidup yang berbeda. Hidup yang baru, yang sesuai dengan firman. Ini kebenaran loh Bapak Ibu. Tanpa pertobatan, tanpa perubahan kesukaan. Kalau kita selalu yang dunia yang kita kerjakan, tidak layak sampai surga. Ngeri ya. Tuntutan ini bukan untuk Bapak Ibu, tuntutan ini untuk kita semua termasuk saya. Dan ini bukan penghakiman, ini rasa cinta Tuhan supaya kita semua sampai surga. Makanya siang hari ini diingatkan. Ya, izinkan Tuhan mengingatkan engkau karena Dia sayang kepadamu. Izinkan Tuhan mengingatkan saya karena Tuhan tidak mau saya binasa. Makanya siang hari ini saya diingatkan, hei Doni, berhenti ya berbuat dosa. Favoritmu jangan dunia terus, harus Allah dan kebenarannya.
maka semuanya ditambahkan kepadamu. Engkau menerima kemuliaan Tuhan. Kalau favoritku bukan lagi dunia, tapi kebenaran. Nah, untuk bisa punya kesukaan yang berbeda, untuk kita bisa bertobat yang sesungguhnya, cuma satu kuncinya, penuh Roh Kudus. Tanpa itu enggak bisa, Bapak Ibu. Saya jadi pembicara di radio, saya jadi pembicara di banyak gereja, saya juga pengajar. Karena sekarang sedang menyelesaikan dosen S3 kan. Banyak orang tanya, Pak bagaimana caranya lepas dari dosa? Dari rokok, dari mabuk, dari perselingkuhan, dari korupsi. Semua enak, iya saya juga bilang enak. Saya enggak bilang itu enggak enak. Terus bagaimana Pak biar lepas dari itu? Dekat sama Tuhan. Kita bergaul dengan siapa, cepat lambat kita akan jadi seperti itu. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita intim setiap hari membangun kedekatan dengan Roh Kudus tanpa sadar. Kok jadi benci sama dosa. Waktu Roh Kudus turun, kita jadi lebih dekat sama kebenaran. Lebih dekat sama Tuhan, lebih dekat sama kebenaran. Semakin dekat sama Tuhan, semakin dekat juga sama kebenaran. Jadi satu dengan Tuhan, maka jadi satu dengan kebenaran. Roh Kudus turun, kita punya kuasa untuk bertobat. Kadang-kadang kita Kristen, kita pelayanan, sama anak kita jahat kita. Sama pasangan kita jahat kita. Kristen tidak begitu, amin. Saya ngomong gini nih ragu Bapak Ibu. Secara manusia saya juga males ngomong gini. Enak ngomong berkat kan, disukai orang. Tapi kan hamba Tuhan harus menyuarakan kebenaran. Hamba Tuhan harus menyuarakan firman Tuhan. Kita di gereja nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Sampai rumah, pukul istri, tendang anak. Sampai rumah istri bentak-bentak suami. Kamu dari mana? Mana uangnya sini-sini nih. Rewelnya setengah mati istri kita. Sampai ada bapak-bapak tanya, Pak Doni, bukan tanya, bapak-bapak sharing sama saya waktu di acara kaum pria, ibadah kaum pria. Pak Gembala, saya bersyukur di rumah saya sekarang tidak ada setan. Loh kenapa Pak? Siapa yang doa? Tidak ada yang doa. Loh kamu udah doa? Jarang Pak saya doa. Nah terus kenapa setan saya pergi? Setan saya tidak betah Pak di rumah saya gara-gara takut kena rewelnya istri saya katanya gitu. Setan sampai tidak betah loh ada di rumahnya. Kenapa? Istrinya rewelnya minta ampun. Saya jadi terinspirasi sama salah satu TikTok, tayangan di TikTok yang bilang begini. Suami pulang kerja istrinya tanya, "Pak mau makan nasi goreng atau mie goreng?" Terserah kata suaminya, terserahlah masakan. Kata istrinya, "Papa ini kok terserah? Pilihlah salah satu." Kata suaminya, "Loh saya enggak mau merepoti." "Papa ini gimana sih kalau saya nawarkan berarti saya enggak mau direpoti." Kata istrinya, "Ya sudahlah nasi goreng." "Kamu ini gimana sih? Milih kok enggak ikhlas." "Ya sudah menurutmu apa sih Ma? Mie goreng saja ya." "Ya saya ngikuti mie goreng," kata suaminya kan. "Laki-laki kok enggak punya prinsip, tadi nasi goreng sekarang mie goreng, kamu pilih mana sih?" "Ya sudahlah terserah atur kamu." "Loh tambah terserah atur saya, kamu ngomongnya yang enak dong Pak." Loh kan tukaran kan. Gara-gara apa istrinya enggak jelas. "Ya sudahlah aturlah mah, kamu mau masak apa?" "Loh ya jangan gitu dong, laki-laki harus tegas punya prinsip." "Loh tadi saya pilih ini salah, kamu tawari itu saya mau, katanya saya pelin-pelan." "Ya sudahlah aturlah kamu yang atur." "Loh katanya saya enggak punya prinsip, terus maunya apa?" "Ya kamu pilihlah salah satu." Ya sudah terserah." "Ya sudah nasi goreng." "Loh kembali lagi ke nasi goreng, kamu maunya." Loh kan istri kan membingungkan kan. Ngeri kan? Nah, kayak gitu kan menakutkan. Orang-orang Kristen tidak boleh begitu. Orang Kristen harus seperti Kristus, amin. Kadang-kadang pertikaian terjadi dari hal-hal yang sepele. Sudah nikah 21 tahun tanya, "Pak pacarmu dulu siapa Pak?" "Lydia itu ya." "Iya Lydia kenapa?" "Makanya cantik, kamu kok gini gitu." 21 yang lalu sudah nikah. Itu pacaran 25 tahun yang lalu. Tukaran gara-gara mantan yang sudah gak kenal lagi. Kamu tanya dijawab malah marah-marah. Bener gak? Kadang-kadang kan kita seperti itu kan. Orang Kristen gak boleh seperti itu. Rumah tangga orang Kristen harus penuh cinta, kasih dan damai sejahtera. Semua orang harus berubah. Tanpa perubahan gak layak sampai surga. Pertobatan itu menjadi kunci utama untuk bisa sampai di sana. Percaya Yesus benar, tapi setelah itu harus ada buahnya. Harus ada pertobatannya, baru layak sampai surga. Dan itu bisa terjadi kalau Roh Kudus turun. Ada kuasa untuk kita bertobat, tanpa itu tidak bisa bertobat. Percaya saya, tidak ada orang sakti di dunia ini. Mau pendeta dari gereja manapun, mau jemaatnya berapa ribu pun, kalau tidak punya Roh Kudus,
Nggak bisa bertobat. Pertobatan bisa konsisten karena Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita. Kan natur dosa sudah ada dalam hidup kita. Manusia kan lemah. Naturnya dosa. Bisa bertobat? Nggak bisa. Tanpa keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi harus intim sama Tuhan lewat doa, lewat ibadah, lewat saat teduh, lewat jam-jam ibadah di tempat ini. Ikuti supaya engkau penuh Roh Kudus. Siapa yang ada di dalam rumahmu mempengaruhi keberadaannya. Yang pertama, dimampukan pertobatan. Yang kedua, dimampukan untuk pelayanan. Pelayanan di sini saya bicara bukan sekedar tanggung jawab. Tapi kalau Roh Kudus turun, pelayanannya jadi pengabdian. Bukan sekedar tanggung jawab. Beda Pak, pelayanan pengabdian dengan tanggung jawab, beda dong. Kalau tanggung jawab, yang penting tugasnya selesai. Tapi kalau pengabdian, yang terbaik untuk Tuhan. Contoh, yang paling gampang saya kasih contoh di gereja saja lah. Tugas saya WL. Air kamar mandi tumpah-tumpah. Saya tahu air kamar mandi tumpah-tumpah. Tapi saya tidak mau nutup saluran airnya. Kenapa? Bukan tugas saya kok. Yang penting kan tugas saya WL. WL-nya selesai, terserah yang lain. Mau kamar mandi tumpah-tumpah, mau apa terserah. Tugas saya apa? Main musik. Kursi belum ditata, lantai kotor, terserah. Tugas saya main musik. Yang penting musiknya beres. Ini mah tugasnya gembala, biar sapulah sendiri. Tidak begitu. Tugas saya apa? Cuma jadi penerima tamu. Mau AC masih mati, terserah. Yang penting kan tugas saya terima tamu. Nanti gereja panas, gereja apa, terserah. Nggak boleh begitu Bapak Ibu. Kita di dalam Tuhan itu pelayanan bukan cuma tanggung jawab. Tapi di dalam Tuhan pelayanan kita itu pengabdian. Kalau kita ngerti berantakan, ayolah sapu. Panggillah teman, ayo kita sapu yuk, bareng-bareng yuk. Sapu yuk, biar cepat selesai. Sekalipun itu bukan tugas kita. Tapi kita punya hati untuk Tuhan. Kita punya hati untuk gereja. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus turun. Nanti suruh kunjungan. Kamu kunjungan ya ke ibu itu ya. Di sebelah lampu merah sana ya. Nggak mau. Kenapa? Pelit ibunya. Loh, ibu sana saja. Murah hati tuh. Saya kalau ke sana dikasih BPK, dikasih badak, dikasih semua. Kalau ibu ini air mineral aja enggak. Ngapain ya? Enggak. Enggak bisa begitu. Pelayanan. Pengabdian. Sama siapapun. Gereja akan berjalan luar biasa. Kalau semua orang di dalamnya satu hati. Bergandengan tangan. Mengabdi untuk Tuhan. Keren tuh gereja. Tapi percuma gereja banyak orang kaya, banyak orang pinter kalau tidak satu hati. Begitu rapat yang terjadi gara-gara pakai batik atau pakai jas berantem di gereja. Bentar lagi kan mau Natal kan? Natal itu ajang berantem orang-orang Kristen. Ya kan? Yang satu minta hari Jumat, yang satu minta hari Sabtu. Rame berantem. Kenapa? Sama-sama orang kaya, sama-sama orang pinter. Tidak satu hati. Akhirnya gara-gara Jumat sama Sabtu berantem di gereja. Itu pelayanan tanggung jawab. Tuhan enggak mau kayak gitu. Tuhan maunya kita ini satu hati bergandengan tangan. Mau Jumat, mau Sabtu, mau Senin. Yang penting sepakat yuk. Toh yang penting kan kita Natalan. Ya sudah Natalan. Mau pakai hem, mau pakai batik. Yang penting kan kita resmi menghormati Tuhan. Sudah. Kenapa sih gara-gara jas atau batik kita bertengkar? Apa kalau batik Tuhan enggak datang? Harus pakai jas Tuhan berkenan. Dari mana itu? Ya kan? Nggak bisa. Kita mau Natalan. Jam 6 sore sama jam 5 sore. Berantem selisih 1 jam itu loh berantem. Bapak gembalanya sudah tengah-tengah ya. Kamu minta jam berapa? Jam 5. Kamu minta jam berapa? Jam 6. Ya sudah setengah 6 ya. Oh enggak bisa Pak Gembala pelin-pelan loh. Tambah pelin-pelan. Dukung saya. Kalau enggak saya keluar loh. Ya Tuhan, tidak boleh begitu, amin. Pelayanan itu harus penuh Roh Kudus. Kita lembut, penuh kasih, menghormati yang lain. Kita jadi tahu bagaimana kita pelayanan yang sesungguhnya.
pelayanan pengabdian, Pak Bu, saya kasih tahu ya, ukuran kesuksesan pelayanan bukan hasil yang kita terima. Ukuran kesuksesan pelayanan itu motivasi dan pengorbanan kita. Waktu motivasi kita benar, waktu kita mau berkorban dalam melayani, sekalipun kau dirugikan secara manusia, tunggu waktunya Tuhan. Engkau akan diangkat naik tinggi dalam kemuliaan yang belum engkau duga. Bahkan yang menurutmu kok bisa ya? Bisa. Kenapa? Karena pengabdian dalam pelayanan membuat orang naik ke tempat yang mulia. Dalam pelayanan jangan egois. Dalam pelayanan jangan hitung-hitungan. Di dalam pelayanan jangan males. Lakukan yang terbaik. Kerja ikut bos manusia saja pasti dibayar, apalagi kerja ikut Tuhan. Tidak mungkin, tidak ada bayarannya. Kerja ikut bos saja bayarannya banyak. Bukan cuma gaji uang kan. Saya dulu waktu pernah jadi karyawan, bayaran saya bukan cuma uang. Macem-macem, bukan cuma uang. Apa? Rumah tinggal saya disewakan, dikontrakan 5 tahun. Itu kan bukan uang kan? Rumah tinggal dikontrakan 5 tahun. Saya dikasih mobil, Espas. Dikasih bawa solar, bensinnya diklaimkan, bahan bakarnya diklaimkan ke kantor, rusak kantor yang bayar, pajak kantor yang bayar, saya dibawain mobil. Berarti kan berkat kan bukan cuma uang kan, saya disekolahkan, disarjanakan, itu kan bukan cuma uang, banyak berkat itu. Begitu saya nikah, dia datang, itu juga berkat. Jadi berkat bukan cuma uang, ikut bos dunia saja, berkatnya pasti hadir, bukan cuma uang, banyak. Apalagi kerja ikut Tuhan. Makanya kalau pelayanan yang sungguh-sungguh, gimana bisa melayani dengan sungguh-sungguh? Penuh Roh Kudus. Roh Kudus turun, kita dimampukan untuk melayani dengan luar biasa. Nanti engkau akan heran, tercengang, dan berseri-seri. Wow, Tuhan, terima kasih. Aku memiliki semua ini. Punya saudara yang baik. Itu berkat dari Tuhan gara-gara kita pelayanan. Saya dekat sama Pak Boris, enggak pernah mikir saya. Kenapa? Karena saya pelayanan. Coba saya enggak melayani kan enggak ketemu Bapak Ibu kan. Itu. Ya, jadi dipenuhi Sang Kuasa menimbulkan, 1, memampukan kita bertobat, 2, memampukan kita melayani. Yang ketiga, yang terakhir, ada pertobatan, ada pelayanan. Yang ketiga nih yang paling susah. Hampir banyak orang Kristen gagal di yang ketiga ini. Jadi pemenang jiwa. Karena orang kalau sudah pertobatannya bagus, pelayanannya oke, pasti cepat atau lambat dia memenangkan jiwa. Mulai dari mana? Keluarganya dimenangkan. Banyak orang datang ke gereja, gara-gara apa? Hidup kita yang seperti Kristus, ada Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Orang jadi suka sama kita kan? Orang jadi diberkati karena kehadiran kita. Jangan orang lagi rame, kumpul-kumpul, sukacita, nari-nari. Begitu kita datang, si pembuat masalah datang. Ada yang begitu? Ada, orang Kristen ada yang begitu. Hutang. Kita mau kasih pinjam, bukan karena kita kaya, karena kita peduli, karena kita sayang. Ya sudahlah, saya kasih pinjam. Waktu pinjam minta-minta, aduh ngerayunya, malaikat kalah lembut waktu mau pinjam utang. Ya sudahlah kita kasihlah, bukan karena kita kaya loh ya, karena kita sayang, kan persahabatan. Ya sudahlah, kasihlah. Nih Pak Anton saya kasih, maaf kalau ada yang namanya Anton. Nih saya kasih Pak Anton ya, saya kasih pinjam. Manisnya lebih manis dari malaikat. Kapan dibayar? 2 bulan ya Pak Doni. Oke, 2 bulan ya Pak Anton. Ya, sudah. 2 bulan kan? 2 bulan kemudian saya datang. Lebih kejam dari setan tuh Pak Anton. Marah-marah, bentak-bentak. Oke lah, 2 minggu lagi saya datang. 2 bulan setengah. Tetap begitu. Oke lah 3 bulan. 3 bulan setengah, 4 bulan sampai saya ngomong, loh gini loh. Pak, aku ini butuh uang, saya ini perlu uangnya. Tolonglah Pak, dibayar kapan sih kamu mau bayar? Sudah 4 bulan loh, kamu janji 2 bulan, sekarang 4 bulan. Nyebar omongan ke orang-orang, pendeta gak punya kasih, diutangi, dituagi gini-gini, aduh.
Ini yang salah siapa sebenarnya? Kenapa waktu mau pinjam, halus seperti malaikat, baik minta ampun. Begitu mau ditagih, lebih ngeri dari setan. Kan ngeri kalau kayak gitu. Nggak bayar, untung utangnya sama pendetanya. Kalau utangnya sesama jemaat, murtad jemaat gara-gara utang nggak bayar. Sudahlah saya nggak ke gereja situ, percuma. Hati-hati ya Bapak Ibu. Hati-hati. Nggak tahu kenapa kok saya bisa bilang ini, saya nggak persiapan apapun. Saya cuma catat ayat. Saya setiap kali khotbah saya cuma berdoa, Tuhan, tuntun saya untuk mengatakan hal-hal yang kau mau katakan. Taruh dalam pikiran saya, tidak satupun bleset dari kata-katamu. Jadi izinkan apapun yang kau taruh dalam pikiranku itu keluar biar jadi berkat. Saya tidak ada pesanan apapun. Tidak ada. Pak Boris tidak ngomong apapun. Sungguh ini murni anugerah Tuhan untuk engkau. Kita kalau penuh Roh Kudus, kita mampu menjadi pemenang jiwa. Bukan malah gara-gara kita yang sudah setia, yang sudah melayani, murtad gara-gara hidup kita. Ada enggak? Ada. Banyak. Di Surabaya banyak tuh, di Medan enggak ada. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Medan enggak ada yang begitu ya. Nanti minggu depan saya khotbah di Surabaya, saya bilang Surabaya enggak ada, Medan banyak yang kayak gitu. Gara-gara pelayanannya kita, orang tidak dimenangkan, malah murtad dari Kristus. Gara-gara hidup kita, orang tidak diberkati, malah kepahitan, hatinya penuh dengan kedendaman, penuh dengan amarah. Kenapa? Hidup kita tidak jadi berkat. Gimana hidup kita bisa jadi berkat? Kalau penuh Roh Kudus. Makanya penting sekali ibadah itu jangan cuma ibadah, yang konsentrasi. Kalau nyembah dinikmati, kalau nyanyi dihayati, kalau dengar firman ditangkap benar-benar, kalau perlu catat. Supaya apa? Supaya firman itu tertanam kuat dalam hidup kita. 1 minggu kita ingat-ingat, minimal 1 minggu lah, enggak lupa. Kadang kita baru selesai ibadah pulang, ketemu tetangga, kamu tadi gereja? Iya gereja. Firmannya apa? Mbu pokoknya pendetanya itu ke Surabaya. Aku gak ngerti bahasanya Surabayaan, gak jelas. Loh. Dalam bahasa Indonesianya gini, tadi firmannya apa? Tetangganya tanya, kamu tadi ke gereja? Iya aku ke gereja. Terus tetangganya tanya lagi, firmannya apa? Nggak tahu. Pokoknya pendetanya dari Surabaya, khotbahnya nggak jelas, nggak enak. Gimana mau diberkati kalau kita kayak gitu? Ya kan? Gimana orang dimenangkan kalau kita nggak berubah hidup kita, nggak penuh Roh Kudus, nggak pernah punya kepedulian. Saya percaya kok, kalau di tempat ini 2 orang bawa 1 jiwa saja, Natalan penuh nih tempatnya nggak cukup. Ada jemaat yang rohani Bu, bilang gini, Pak, kenapa kok saya nggak memenangkan jiwa? Bapak pengen tahu kenapa? Iya, saya sayang sama Bapak. Loh kenapa Pak kok sayang sama saya kok tidak memenangkan jiwa? Iya Pak, soalnya nanti kalau saya memenangkan jiwa banyak-banyak, Bapak pusing cari kontrakan yang lebih besar, nanti Bapak pusing jadi tidak usah cari jiwa lah Pak. Ya bukan begitu, untung saya bertobat, kalau enggak ayo berantem. Ya kan, kelihatannya rohani, kelihatannya manis. Kenapa Pak kok saya enggak cari jiwa? Ya kenapa toh? Ya saya sayang sama Bapak. Loh memangnya kenapa dengan saya? Nanti kalau saya memenangkan jiwa, gerejanya enggak cukup. Nanti cari tempat baru, nanti Bapak pusing cari kontrakan. Aduh, untung saya sudah bertobat. Kalau belum bertobat, ayo berantem sama saya. Paham maksudnya? Jangan pakai alasan lah. Sekalipun itu alasan yang rohani. Tidak begitu, masalah kontrakan, masalah nanti Pak Doni jadi capek, harusnya khotbah biasa 2 kali jadi 3 kali. Enggak apa-apa, jangankan kok 3 kali, 7 kali loh saya mau khotbah. Kan saya dipanggil untuk itu. Jangan alasan nanti Bapak enggak sempat jalan-jalan sama anak. Pak, kalau ibadah 2 kali kan paling sampai jam 1. Nanti setelah itu kan Bapak bisa jalan-jalan, bisa renang lah, kemana lah sama anak-anak, sama istri Pak, jalan-jalan ya menikmati keluarga. Loh, ya bukan begitu juga kali. Kadang-kadang saya gregetan sama orang-orang Surabaya. Medan enggak ada yang begitu ya Bu ya. Manis semua Medan. Nanti minggu depan saya khotbah di Surabaya, saya bilang Surabaya enggak ada, Medan banyak. Yang kayak gitu. Pura-pura meringankan beban gembala padahal aslinya males. Ya kan? Loh tapi kan benar Pak Doni, kalau jemaat sekarang 100 atau 200 kan, sekarang misalnya ketambahan 100 lagi Pak jadi 300.
Harusnya uang Natalan cuma 30 juta, jadi 50 juta Pak. Nanti Pak Doni kan mikir cari uang, enggak usah mikir, nanti Tuhan kasih. Udahlah, mau jemaat 300, mau jemaat 500, sudah kamu cari jiwa saja. Masalah nanti konsumsi Natal, apa urusan saya. Ya kan, enak. Kamu males dengan alasan yang kamuflase jemaat-jemaat sekarang pinter-pinter loh. Loh ibu kenapa kau enggak datang? Loh saya ibadah kok Pak. Loh iya saya enggak tanya kamu ibadah Pak. Saya tanya kenapa kamu enggak datang ke gereja. Enggak Pak, saya sekarang tiap minggu ibadahnya di kamar. Loh kenapa? Loh Tuhan kan ada di mana-mana Pak. Bapak kan sekolah teologi kan, Tuhan enggak cuma ada di gereja Pak. Di rumah saya, di kamar saya ada Pak. Di kamar mandi pun Tuhan ada. Loh iya bener. Terus kenapa kamu enggak ibadah? Saya ibadah lewat YouTube Pak. Aduh. Masa ibadah lewat YouTube? Ditanyai kenapa kamu enggak datang? Loh Tuhan kan ada di mana-mana, di kamar saya juga Tuhan ada. Saya lihat YouTube Tuhan juga hadir. Loh, kamu salah tafsir, Nak. Memang Tuhan ada di mana-mana. Tetapi Tuhan juga ngomong orang Kristen perlu persekutuan. Perlu komunitas. Perlu teman, perlu bapak rohani. Kalau YouTube bapak rohanimu siapa? Ya kan? Ya memang Tuhan di mana-mana hadir, kamu lihat YouTube pun Tuhan ada. Ya itu kalau hari biasa lah. Kalau hari Minggu ya ibadah dong. Jangan salah tafsir. Ngeri kalau orang Kristen kayak gini. Ya kan? Untung saya sudah bertobat. Kalau belum ayo berantem yuk sama saya. Ngeri kan? Ya jadi kesimpulannya Pak Bu. Saya menyampaikan ini semua murni dari Tuhan. Sungguh saya ingin jadi hamba Tuhan yang menyampaikan semua dengan kemurnian. Kalaupun ada hal-hal yang membangun, itu bukan untuk menghakimi engkau, sungguh. Itu karena Tuhan sayang supaya engkau berubah. Lebih baik dinasehati sekarang daripada menyesal ketika hari penghakiman tiba. Gak ada gunanya. Saya punya prinsip di gereja begini, lebih baik ditegur sama bapakmu daripada kamu ditegur sama keadaan. Kalau keadaan yang sudah bicara, sakitnya minta ampun. Lebih baik ditegur sama orang yang ngerti, daripada kamu ditegur sama kehidupan, lebih mengerikan. Contoh, kita sudah tahu punya diabetes, dokter bilang kamu jangan makan macam-macam, diabetesmu tinggi, gula darahmu itu tinggi. Lebih baik nurut sama dokter, sekalipun tidak menyenangkan. Kamu jangan makan gula ya, jangan minum manis dingin ya, jangan minum itu. Nanti gulanya naik. Lebih baik dinasehati orang kan daripada kamu melanggar karena enak lalu diabetesmu 500-600 pingsan. Lebih ngeri. Jadi kalau siang hari ini saya menasehatkan sesuatu karena saya sayang Bapak Ibu. Gak ada maksud apapun, sungguh. Ayo berubah. Ada 3 kuasa yang Tuhan anugerahkan ketika Dia hadir dalam hidup kita. Pertama, kuasa untuk bertobat, kuasa pertobatan. Yang kedua, kuasa untuk pelayanan. Bukan cuma tanggung jawab, tapi pengabdian. Yang ketiga, yang terakhir, kuasa untuk menjadi pemenang jiwa. Lewat hidup kita, semua orang bisa diselamatkan. Bukan sebaliknya, lewat hidup kita, orang-orang malah murtad dari gereja. Malah mundur dari pelayanan. Jangan ya Bapak Ibu, orang Kristen, orang yang memenangkan jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita pujikan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Ku mau sepertimu Yesus. Mari Bapak Ibu kita panggil berdiri sama-sama. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk. Ini yang kami mau Tuhan. Di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Dengan kerinduan katakan, Jadikanku alat, kami rindu menjadi alat-Mu dalam rumah-Mu ya Tuhan. inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana.
yakin katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Mari nyanyi dengan sungguh-sungguh, biar hidup kita menjadi seperti Dia dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita. Memuliakan nama-Mu. Sekali lagi lebih sungguh, Kau lihat kerinduan kami. Kami mau seperti-Mu Tuhan, menjadi seperti Engkau dalam kehidupan kami, yang terus disempurnakan dari hari ke hari. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Biar musik mengalun pelan. Engkau sudah mendengarkan firman, betapa pentingnya Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu. Terlalu penting Roh Kudus hadir dalam kehidupanku. Karena tanpa kehadirannya, kita hanya akan menjadi Kristen yang agamawi. Pagi hari ini saya memberi waktu 1-2 menit. Masing-masing pribadi mengkoreksi diri. Bercermin, sudah adakah Yesus dalam kehidupanmu? Sudah berdampakkah Dia? Karena ketika Yesus hadir, pasti membawa kuasa itu. Dipenuhi sang kuasa menyebabkan 3 dampak terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kuasa pertobatan memampukan kita untuk bertobat. Kedua, kuasa pelayanan memampukan kita melayani dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, kuasa menjadi pemenang jiwa. Haleluya. Bapa, hamba-Mu selesai bicara. Apa yang sudah menjadi isi hatimu, hamba sudah sampaikan dengan maksimal yang hamba bisa. Selebihnya Tuhan yang sempurnakan. Jadikan umat-Mu di tempat ini persis seperti apa yang Kau rindukan. Bukan sekedar Kristen retorika, bukan sekedar Kristen agamawi, tetapi sungguh-sungguh menjadi Kristen yang sejati, di mana kehidupan kami punya dampak dan kuasa, menjadi saksi-Mu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Lewat kehidupan kami, kuasa pertobatan itu nyata jelas. Lewat hidup kami, pelayanan kami menjadi sungguh-sungguh dan totalitas. Dan lewat kehidupan kami, banyak jiwa yang dimenangkan. Bapak, terima kasih, berkati firman ini, tanamkan kuat dalam kehidupan kami. Berkati gereja-Mu di tempat ini dengan segala keberadaannya, dengan semua pergumulan yang sedang diinginkan. Tuhan menjadi jawaban, melimpahkan kasih dan setia-Mu, kemuliaan-Mu bersinar atas gereja di tempat ini. Kami percaya di waktu-waktu ke depan, kabar-kabar yang mengagumkan, kabar yang luar biasa akan terjadi dalam nama Yesus. Berkati Bapak dan Ibu Gembala, berkati seluruh pengerja yang ada, berkati umat-Mu, pimpin, bimbing, arahkan kepada tanah Kanaan, di mana kehidupan yang sesungguhnya berlimpah susu dan madu. Dan jiwa baru juga terus tambahkan Tuhan, sampai tidak muat lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, kami terima segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu, mari kita memberi dengan penuh sukacita. Dan kita juga akan menyaksikan warta sepekan, informasi gereja sepekan ke depan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama anak-Mu yang kudus Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang terus Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Dengan hari-hari yang telah Kau ciptakan Tuhan, kami merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang hidup, Allah yang sempurna dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pada hari ini Tuhan, hari Sabat, hari kudus di dalam hidup kami Tuhan, kami datang kepadamu sepakat untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Kau ada di dalam hidup kami, di dalam hati pikiran kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa baiknya bagi kami Tuhan. Kami merasakan itu Tuhan, kebaikan-Mu. Berkati kami, pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus itu Tuhan Yesus. Dengan roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Supaya kami mendapatkan pertobatan Tuhan Yesus. Menyadari diri kami siapa Tuhan. Kami tidak layak datang kepadamu Tuhan. Kami adalah debu dan tanah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau rela mati untuk kami akibat dosa yang kami lakukan. Ya kami mengakui Tuhan, sampai pada hari ini kami ada karena kuasa karunia-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami merasakan itu Tuhan. Kami merasakan itu kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kami telah mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Dalam pribadi kami, dalam keluarga besar kami Tuhan. Dalam pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Kami percaya itu semua berkat daripada-Mu Tuhan. Kami persembahkan berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan nama-Mu ya laba. Kami percaya Tuhan. Semuanya karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga minggu untuk minggu-minggu ke depan Tuhan, minggu keempat